Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Nur Aini, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, LPTK, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, NIM 25113011212. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji praktek mengajar di kelas 11 1 Manima Garut, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Selamat pagi murid-muridku. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Ibu melihat dari wajah-wajah kalian yang penuh dengan keceriaan, yang semoga itu adalah menandakan bahwa kalian sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan yang baru pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita lanjut dengan membaca Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 5. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi Semoga ayat Al-Quran yang telah kita bacakan barusan bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya tolong dijawab ya. Alwi Darmawan, Apel, Caca Cahyadi, cherry, Kayla Septiani, Muhammad Rezeki, mangga, Nadia Vega. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang perkembangan dan peradaban, dan ilmu pengetahuan daulah. Sebelum kita masuk kepada materi baru, Ibu ingin mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Kita hari ini akan belajar dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mughal dengan baik. Kemudian pemahaman bermakna, mempelajari perkembangan peradaban daulah Mughal mengajarkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk arsitektur dan seni adalah hasil dari toleransi dan kepemimpinan inovatif yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Sekarang Ibu ingin bertanya tentang materi minggu kemarin ya, sejarah lahirnya dinasti Mughal. Mereview dengan memberikan 3 soal pertanyaan. Soal pertama Ibu berikan untuk laki-laki, soal kedua Ibu berikan untuk perempuan, dan soal yang ketiga untuk dijawab bersama-sama. Siap ya? Ya. Soal yang pertama, siapakah pendiri kerajaan Mughal? Jahilullah Babur, Oke. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa kerajaan Mughal didirikan? 1526. Kerajaan Mughal berdiri setelah mengalahkan Ibrahim Lodi dalam perang apa? Perang Panipat. Nah, oke, bagus. Kalau jawaban betul, maka Ibu akan mengapresiasi kalian dengan memberikan nilai. Mari kita tepuk jempol. Tepuk
Pada masa itu dinasti Mughal sudah membangun beberapa arsitektur megah yang sekarang masih ada. Ada yang tahu bangunan apa itu? Taj Nah, Taj Mahal ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ada yang pernah melihat Taj Mahal? Pernah. Di mana melihatnya? Di HP. Di HP. Selain di HP di mana? Buku. Terus di mana lagi? Di televisi. Oke, berarti sudah tahu ya bagaimana Taj Mahal bentuknya ya? Taj Mahal ini didirikan oleh seorang sultan dari dinasti Mughal yang bernama Shah Jahan. Selain bangunan arsitektur yang megah sudah dibangun pada masa itu, dinasti Mughal juga sudah berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian para sultannya yang memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Dari pelajaran ini, mari kita belajar bahwa kejayaan itu tidak semua didapat dengan kekuatan semata, tetapi kejayaan bisa kita raih dengan semangat belajar, bekerja keras, dan mencintai ilmu pengetahuan. Apakah kalian siap untuk menjadi generasi penerus peradaban hebat di masa yang akan datang? Siap. Dengan Indonesia emas. Siap? Siap. Jika kalian siap, kalian dari sekarang harus sudah siap untuk selalu semangat belajar, kerja, dan cinta pada ilmu pengetahuan. Oke, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, kita dulu ya ice breaking. Ice breakingnya menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Siap ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke. Nah ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, yaitu menonton film. Ibu menyajikan kepada kalian film pendek. Di sini adalah film ini menerangkan tentang konten kejayaan dinasti Mughal yang sekarang sedang kita pelajari. Sebelum masuk kepada pemutaran film, ibu ingin bertanya dahulu. Apakah kalian pernah menonton film Joda Akbar? Pernah. Siapa yang pernah nonton? Yang jadi penonton setia? Siapa? Ada yang bisa menjelaskan seperti apa sih film Joda Akbar? Zahra. Coba Zahra katanya sudah pernah nonton ya? Coba Zahra. Manusia setengah joda. Seperti apa Zahra filmnya? Maju aja katanya, Bu. Ayo Zahra. Pernikahan beda agama, Ibu. Pernikahan beda Agama. Oke, betul ya. Jadi dalam film Joda Akbar itu dia menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Joda itu adalah seorang wanita beragama Hindu. Sedangkan Akbar ini adalah sultan atau raja dari dinasti Mughal. Ya. Dinasti Mughal yang ketiga. Nah, dimulai dari Raja Akbar inilah dinasti Mughal mulai terlihat perkembangannya, kemajuannya itu terlihat ya. Jadi dia ini menerapkan beberapa sistem di mana sistem itu sebenarnya tidak ada. Di antaranya di bidang politik. Dalam bidang politik ini Akbar ini menerapkan sistem toleransi. Toleransi itu apa sih? Saling Menghargai antar agama. Nah, pada masa kekuasaannya Akbar, itu menerapkan sistem toleransi universal di mana orang Hindu, Buddha itu bisa menempati jabatan strategis di istana. Ya, jadi nggak hanya orang Islam aja yang bisa menjabat di istana, tapi orang Hindu juga bisa. Bahkan bukan hanya jabatan, wanita orang Hindu pun dinikahi oleh Raja Akbar. Ini sekilas dari materi yang akan dijelaskan dalam film ini. Sudah siap untuk menonton? Siap. Ibu minta siapkan pulpen dan kertas. Jika ada materi-materi yang penting, tolong dicatat. Karena catatan yang ada di sini nanti bisa digunakan untuk membuat materinya. Ya, Bu. Sudah siap? Bentar ya. Tolong saksikan yang masih sama. Oke,
Oke, sudah selesai. Tadi kan ada yang boleh catat, ada yang menjelaskan. Ada yang mau membuat pernyataan? Ada? Kalau tidak ada, ibu yang memberi pertanyaan. Jawab ya. Tadi di film itu dijelaskan peradaban dinasti Mughal sudah berkembang pesat, ya. Nah, dijelaskan ada beberapa bidang yang sudah maju pesatnya. Bidang apa saja tadi dijelaskan? Politik, Militer. pengetahuan, apa lagi? Arsitektur. Ekonomi, betul. Terus Arsitektur. Sastra dan seni. ilmu pengetahuan, Politik. ya. Oke, dapat semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya betul ya. Di film tadi menjelaskan tentang kemajuan peradaban dinasti Mughal. Tadi bidang-bidang tersebut yang sudah menjelaskan itu adalah penjelasan gitu ya. Nah, sekarang ibu ingin kalian membuat proyek. Proyek ini diambil dari produk infografis. Ibu memberikan pilihan dua, ada mind map dan juga ada poster. Kalian boleh pilih yang mana sekiranya kalian bisa, ya. Kalau kamu bisanya membuat poster, boleh pilih poster. Tapi kalau bagi kalian misalkan susah, boleh pilih mind map, gitu ya. Jadi per kelompok ini boleh bebas pilih yang mana aja. Oke, untuk itu ibu akan memberikan yang materi. Perhatikan di LKPD itu, ibu menyajikan kode QR. Ada kode QR-nya? Ada. Ikutan ya kode QR-nya. Tugas dari LKPD itu diminta untuk tulislah materi poin penting yang ada di dalam materi tersebut. Maksudnya materi yang ada di barcode ini. Ya. Ibu sudah menyantumkan di sini 2 jurnal di dalam QR code ini. Kemudian ada PowerPoint, ringkasan materi dibentuk dibikin fotoin. Kemudian ada artikel. Kalian boleh memilih salah satunya. Paham nggak? Caranya bagaimana? Kamu scan pakai HP, pakai Google Lens, kemudian di scan, hampir sudah muncul link, baru diklik. Bisa caranya? Ya. Nanti pilih sama kalian materi yang mana yang sekiranya itu kamu mudah untuk memahaminya dari 4 ini ya. Nah, setelah mendapatkan materinya, kamu baca materi yang ada di QR kode ini. Setelah dibaca, kamu mencari poin penting yang ada di materi tersebut. Paham? Nanti ditulis di nomor 1, tugas nomor 1. Setelah mendapatkan poin penting dari materi yang ibu kasih dari QR kode ini, kamu lanjut dengan membuat proyek. Coba ibu tanya, kira-kira ini banyak menggunakan apa nih produknya? Nanti itu kelompok masing-masing nggak apa-apa kalau nggak sama, ya pilih masing-masing. Tadi kan kita bikin kelompok ini menggunakan angka ya. Ini angka 1, betul nggak ini angka 1 ya? Itu angka 2 ya? Itu kelompok 3. Ini kelompok 4, kelompok 5. Sekarang nomor ini kita ganti menjadi nama, ya. Namanya kita ambil dari Sultan Dinasti Mughal. Sudah siap semuanya? Ingat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nanti angka itu diganti dengan nama ini ya. Oke, kita putar ya. Saya mulai suka. Kita lihat. Putaran pertama menunjukkan nama siapa? Aurangzeb. Tulis A. Sekarang silakan mengerjakan tugas LKPD-nya. Tulis sudah ya, tulis nama kelompoknya, tulis. Pencet linknya. Oke.
Scroll ke bawah ke bawah. Bu Ali bisa. Tulis sambil dulu ya. Ini udah dapat selesainya. Oke, ya. Coba satu orang dari kelompok Humayun maju ke depan. Anak Humayun. Humayun. Udah selesai belum? Kelompoknya namanya apa tadi? Sudah siap ya? Kelompok Sandihan satu orang. Konsentrasi ya. Ke depan kan. Daulah Mungkal adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang terdapat di India. Daulah Mungkal yang berdiri pada 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Harun Babur setelah berhasil mengalahkan Sultan Delhi. Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa itu tersisi pada penerapan politik. Sultan Akbar yang terkenal yaitu salah satu lampu atau toleransi universal. Perkembangan peradaban pada masa Daulah Mungkal yaitu bidang sosial dan politik, bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, bidang ekonomi. Oke, bentar. Tadi dijelaskan di artikel atau di naskah itu ada beberapa bidang. Sisi pengetahuan aja. Bidang sosial dan politik, bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, bidang ekonomi. Oke. Sekarang tugas selanjutnya sudah dapat semua materinya? Sudah. Kalau sudah dapat, kalian sudah menentukan produk apa yang mau dibuat. Coba kelompok Humayun. Kelompok ini. Untuk membuat poster, kalian harus membaca dulu langkah-langkahnya. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam membuat poster? Oke ya. Dalam membuat poster ini ada langkah-langkahnya. Pertama, menentukan tema dan tujuan. Tujuan kita ini untuk pendidikan ya. Tujuannya untuk pendidikan, untuk informasi pendidikan. Nah, temanya, topiknya tentang apa? Tentang dinasti Mughal. Peradabannya yang sudah maju. Tadi ada bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, arsitektur, seni, ya, militer. Nah, itu dipilih salah satunya saja. Kalau bikin poster, misalkan membuat poster Daulah Mughal, peradaban yang berkembang pada masa itu, dinasti Mughal itu ada bidang politik misalkan. Maka bidang politik yang akan dijelaskan di dalam posternya. Oke. Oke, sekarang kita lihat poster milik kelompok Sahjehan ya. Benar ini milik Sahjehan? Ya. Coba kalian lihat poster milik Sahjehan bagaimana? Itu terlihatnya sesuai belum dengan kriteria poster? It's beautiful. Beautiful? Yes. Oke, silakan kamu buat komentar di menu yang dikasih ya. Di Iya, Bu. di linknya. Misalkan ibu itu bagus, nah tulis di situ di ini dari gambarnya bagus sesuai kriteria poster. Itu tuh komentarnya ya. Coba dikomentarin komentar poster milik Sahjehan. Ya, ini berarti disebutkan posternya perfect ya.
bareng. Poster ini berjudul Maharaja Akbar yang Agung. Di dalam poster kan disarankan untuk menulis judulnya besar ya. Ini besar nggak? Besar. Bagus ya. Kemudian dalam pemilihan warnanya juga sangat sesuai antara kuning dengan biru. Betul? Betul. Ada lagi yang penting. Kalau judulnya itu adalah Sultan Akbar, dia benar banget ngasih gambarnya gambar Akbar. Itu sesuai banget ya? Iya. Tepuk tangan untuk Kompon Sajikan. Kita baca ini namanya cute, beautiful, bagus banget, madet sesuai kriteria. Saya menarik dan informatif. Maharaja Akbar dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Oke, ikut terus. Ini sudah dipresentasikan isi posternya dan juga posternya memang sudah sesuai ya dengan kriterianya. Terima kasih. Siapkan HP-nya, siapkan HP-nya. Siap, Bu. Siapkan HP-nya. Habis scan barcode. Kita ada acara kuis. 3, 2, 1. Apa ini? Itu mesti putar. Apa ini? Bisa nggak jawabnya? Apa ini video-video, Bu? Itu dia caranya begini. Di depan itu kan, lihat. Itu kan ada simbol, ada warna merah. Akbar jawabannya merah. Oh. Biru jawabannya bagus. Ya, Bu, kurang Betul lebih. ya? Hijau jawabannya Aurangzeb. Ini jawabannya Humayun. Gitu. Bisa caranya ya? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Sebelum kita lanjut lagi, kita dulu ya. Budaya berbagi, Bu. Ya, ke depan semuanya. Ibu bikin mind map ya. Ibu pilihnya mind map the poster. Coba lihat. Di sini topiknya adalah perkembangan peradaban dinasti Mughal. Di dalam topik ini ada subtopik apa aja? Keterangannya ekonomi. Keterangannya ilmu pengetahuan, sultan-sultan, arsitektur, seni, politik, militer, pertanian. Ini tanah yang dari situ. Ya.
Menerima. Jadi kalau punya tetangga, Ya, ini. kita ngomongnya tidak salah. Masih bisa.